Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 17 Juni 2023. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kasih, penyertaan, berkat, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata kami alami. Biarlah semua itu menjadikan pengenalan kami akan Tuhan terus ditambah-tambahkan. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami mau Engkau yang terus mengisi hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mau terus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga hidup kami diterangi oleh firman Tuhan. Dan firman itu yang sungguh mengoreksi kami dan menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu melayani? Melayani adalah satu tindakan atau satu pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan untuk Tuhan. Melayani adalah suatu pekerjaan yang kita tujukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ada hubungan antara kita dan Tuhan. Dia adalah Allah kita, Tuhan adalah Allah kita, dan kita adalah umatnya. Sehingga tugas umat adalah menyenangkan Tuhan kita. Demikian juga melayani adalah bisa juga dibilang menggenapi firman Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya, maka kita menggenapinya, melakukannya dalam hidup kita. Berarti melayani adalah sebuah tindakan dalam rangka hidup taat akan firman Tuhan. Demikian juga melayani melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan untuk Tuhan, baik di gereja ketika kita mendapatkan tugas, ibadah, persekutuan, ataupun yang lainnya, itu menjadi bagian pelayanan kita, atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari, artinya di luar dari tugas pelayanan yang ada di gereja. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu semua seperti untuk Tuhan." Artinya semua perbuatan orang percaya ketika dia melakukannya untuk Tuhan, itu juga bisa disebut melayani. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di dalam dunia ini ada orang atau penguasa yang memerintah, menjalankan kuasa, dan orang yang menjalankan kuasa dan pemerintahan dipandang sebagai orang yang besar. Sementara orang yang dipimpin, yang diperintah adalah orang yang tidak besar atau orang kecil, orang biasa. Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran tidak diukur dengan kekuasaan kita atas orang lain. Tetapi Yesus mengatakan dengan memberikan diri dalam pelayanan, dialah orang yang besar, dialah orang yang terkemuka.
Orang Kristen, kita sekalian, hendaknya jangan berusaha untuk meraih kedudukan yang tertinggi dengan maksud untuk menguasai atau memerintah orang lain. Ya, kalaupun kita dipercayakan Tuhan dengan kedudukan yang tinggi, tetapi filosofi iman kita tidak menjadikan kedudukan kita yang tinggi untuk berusaha menguasai dan memerintah orang lain, apalagi sesuai dengan kitab suci yang kita baca, memerintah dengan kejam. Sebaliknya, setiap orang yang dipercaya kedudukan, gunakan itu kesempatan untuk melayani, sebab seluruh aspek kehidupan, termasuk juga kedudukan dalam sebuah pekerjaan, itu dipergunakan untuk melayani Tuhan. Setiap orang yang percaya memberikan diri untuk menolong orang lain, dan khususnya bekerja demi kesejahteraan rohani semua orang, itulah yang seharusnya dilakukan dan dikerjakan orang percaya. Karena orang yang demikian adalah orang yang terkemuka atau orang yang besar. Dikatakan yang terbesar justru mereka yang melayani. Yang terbesar justru mereka yang menyediakan diri untuk melayani. Mereka yang disebut pelayan, mereka yang disebut hamba, itulah justru orang besar, orang yang terkemuka. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, kata Tuhan Yesus, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini satu catatan penting yang Tuhan inginkan, bahwa setiap orang percaya memberikan dirinya untuk melakukan tugas pelayanan, memberikan dirinya sebagai hamba-hambanya yang hidup bergantung dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika kita lakukan dengan sukacita karena yang memberi perintah adalah Tuhan yang menguasai hidup kita, maka kita menjalani semuanya itu dengan kebahagiaan. Jadikanlah setiap apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita laksanakan, baik melalui gerejanya untuk kita terlibat dalam pelayanan di dalamnya, ataupun juga secara langsung oleh Tuhan kepada kita melalui pembacaan perenungan firman Tuhan. Kita laksanakan dengan bahagia, dengan sukacita. Sebagaimana tema kita 2 bulan ini, bahagia melayani Tuhanku. Bahagia melayani Tuhanku, itulah yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita. Kita bahagia karena kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita bahagia diberi kehormatan untuk melayani Tuhan kita, Sang Penguasa, Sang Penebus. Dan Tuhan bilang, kalau kita lakukan itu, maka kita disebut orang-orang besar, orang-orang yang terkemuka. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi orang yang melayani kita, misalnya kita dilayani orang lain, justru orang yang melayani kita, dialah yang disebut besar. Siapa yang ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Orang yang melayani kita, yang membuat kita terlayani dalam segala sesuatu, dikatakan justru orang itulah yang terkemuka. Kita ingin jadi terkemuka, kita ingin jadi besar menurut pandangan Tuhan, layanilah Tuhan, jadilah hamba-hamba Tuhan yang setia. Tuhan Yesus bukan saja memerintahkan, bukan saja mengatakan, tetapi dia juga melakukan. Maka standar kehidupan orang percaya seperti yang Yesus lakukan. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita orang Kristen melayani, tetapi dia juga memberikan teladan yang luar biasa, sehingga dia memberikan satu contoh teladan. Sama seperti anak manusia, sama seperti Yesus datang ke dunia bukan untuk diladeni, dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Bagaimana Yesus melayani? Dia melayani dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Yesus melayani dengan pengorbanan. Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, sehingga kita boleh mendapatkan berkat pengampunan dan keselamatan melalui Yesus. Dan Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melayani seperti Yesus melayani. Yesus mempersembahkan yang terbaik untuk mendatangkan berkat bagi pribadi-pribadi yang dilayani, yakni manusia berdosa termasuk kita. Kita pun mau belajar seperti Yesus, melayani dengan memberikan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin kita tidak punya kedudukan apa-apa. Mungkin kita tidak dihormati oleh orang seperti orang-orang besar, terkemuka dan lainnya yang menurut ukuran dunia orang tersebut hebat dan terkemuka. Kita tidak punya itu. Tetapi percayalah, ketika kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan, kita mau hidup dalam ketaatan dan terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang, orang yang seperti inilah yang terkemuka dan yang besar. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Yesus mengatakan sama seperti anak manusia, artinya dialah yang menjadi teladan kita. Bagaimana kita menjadi umat Kristen atau murid-murid Kristus. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan pelayanan itu berkorban untuk kebaikan orang lain. Kebaikan orang lain yang terbesar adalah ketika mereka pun berjumpa dengan Juru Selamat dan mengenal Juru Selamat. Dengan mengenal Juru Selamat, mereka pun turut diselamatkan. Yesus hidup memuliakan Bapaknya di surga. Demikian juga orang percaya, murid-muridnya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, apabila anak manusia dimuliakan, maka aku akan menarik orang-orang itu datang kepadaku. Kristus dimuliakan dalam hidup kita, maka hidup kita pun jadi berkat. Berkatnya apa? Berkatnya adalah ada orang-orang yang datang pada Yesus dan menerima keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Itulah berkat dan sukacita dalam melayani. Dan juga banyak berkat-berkat yang lain. Karena itu jangan segan-segan, jangan pernah menolak melayani, jangan pernah enggan melayani, jangan malas melayani. Tapi terimalah itu sebagai satu kehormatan yang dipercayakan Tuhan untuk kita laksanakan. Laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, maka kebahagiaan itu dengan sendirinya akan kita alami. Kebahagiaan bersama dengan Tuhan selama-lamanya membuat hidup kita terus semangat dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kami mau belajar melayani. Apapun tugas yang dipercayakan Tuhan, baik tugas atau penjadwalan yang diberikan gereja, ataupun kami tidak mendapatkan jadwal, tetapi ketika hidup kami melakukan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itulah tujuan hidup kami, maka kami boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa melihat itu sebagai kehormatan untuk kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.